menjadi 100.000 dolar. Nah, apabila tingkat bunga simpan misalnya adalah 4% per tahun, berarti per 3 bulan itu kan 1%. Nah, maka saat ini tuh kita cukup menyimpan sebesar ini, 100.000 dibagi dengan 1 plus 0,01, yaitu 99,01 dolar. Nah, untuk itu berapa besar yang harus dipinjam itu adalah sebesar ini tadi, tingkat bunganya itu dikalikan dengan kurs saat ini 9.050, hasilnya adalah ini. Nah, apabila itu tadi kan tingkat bunga simpanan. Nah, sekarang karena kita juga meminjam, akhirnya kita juga kena biaya pinjam lagi. Suku bunga pinjaman misalnya 10% per tahun, berarti diperkirakan per triwulannya adalah sekitar 2,5%. Nah, di sini maka 3 bulan mendatang itu harus membayar sebesar ini, jumlah yang tadi itu jumlah pinjaman dikalikan dengan 1 plus 0,025. Nah, hasilnya adalah 918,44 juta. Nah, di sini terlihat kan bahwa alternatif ketiga itu dia paling besar, mengeluarkan biaya paling besar. Nah, di sini karena kita memasukkan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman, yaitu pada waktu kita menyimpan dalam dolar, kita memperoleh 4% per tahun bunga simpanan, tapi waktu kita meminjam, kita bayarnya lebih besar, yaitu sebesar 10% suku bunga pinjaman. Nah, makanya dia akhirnya nilainya tuh malah lebih besar. Oh, habis ini ada kelas juga, Mbak ya. Ya udah, kalau gitu kita cepat selesaikan ini. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita membahas teori paritas suku bunga atau interest rate parity theory. Ini karena ada ini berhubungan dengan tingkat bunga simpanan dan depresiasi. Maksudnya tingkat bunga pinjaman dan depresiasi. Nah, ini rumusnya adalah ini rumus singkatnya. RIDR, R itu adalah tingkat bunga pinjaman, IDR rupiah, situ sama dengan R-nya tingkat bunga pinjaman dolar ditambah dengan depresiasi rupiah yang diharapkan. Nah, jadi apabila contohnya tingkat bunga pinjaman dolarnya 4% dan tingkat bunga IDR-nya 8%, maka rupiah diharapkan itu akan dia depresiasi sebesar 4% dalam setahun. Nah, ini adalah rumus singkatnya, dan rumus yang sebenarnya itu adalah ini. Jadi 1 plus tingkat bunga IDR sama dengan 1 plus tingkat bunga dalam dolar dikalikan dengan 1 plus depresiasi rupiah. Nah, jadi ini perhitungannya. Hasilnya, depresiasinya, hasilnya tuh nggak jauh beda, bedanya hanya selisih 0,15. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut purchasing power parity theory atau teori paritas daya beli. Nah, ini menghubungkan antara nilai depresiasi dan nilai inflasi. Nah, depresiasi rupiah terhadap dolar itu bisa dicari dengan mengurangi nilai inflasi di Indonesia dikurangi dengan inflasi di Amerika Serikat. Nah, misalkan diharapkan inflasi di Indonesia itu adalah sebesar 6% dalam 1 tahun dan inflasi di AS sebesar 3%, maka depresiasinya itu bisa dicari sebesar 3%. Nah, ini tadi adalah rumus singkatnya ya, dan
ini adalah rumus aslinya, ini adalah seperti ini, yaitu 1 ditambah depresiasi rupiah itu sama dengan 1 plus inflasi di Indonesia dibagi dengan 1 plus inflasi di AS. Ini juga hasilnya nggak jauh beda sama yang rumus singkat ini, hanya selisih 0,5 menit lagi. Nah, akhirnya semuanya ini tadi apa yang udah kita bahas itu tuh berlaku yaitu hukum satu harga atau the law of one price. Ini maksudnya adalah dengan kurs 1 US dollar sama dengan 9.050, maka harga barang di Amerika misalnya senilai 10 dolar, maka di Indonesia itu akan senilai 90.500. Nah, dan kalau harga di Indonesia itu sampai lebih besar dari 90.500, nah itu supply barang dari AS itu akan meningkat dan harga itu akan turun sampai dengan kemungkinan memperoleh laba arbitrase tersebut hilang. Nah, untuk hukum satu harga ini dia didasarkan atas asumsi seperti ini. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi yang meliputi biaya angkutan, asuransi, dan sebagian dianggap nggak ada. Lalu tidak ada hambatan, tarif atau pajak untuk perdagangan, dan barang tersebut memang identik di kedua negara yang dibandingkan itu. Nah, apabila inflasi di Indonesia 6% dan di Amerika Serikat misalnya 3%, nah rasio harga barang tersebut di Indonesia terhadap barang di AS itu akan berubah menjadi ini. Rasio harga barangnya yaitu ini, kurs Indonesia dikalikan dengan 1 plus inflasi, tingkat inflasinya Indonesia dibagi dengan harga di Amerika dikalikan inflasi, tingkat inflasinya. Nah, ini adalah rasio harga barangnya. Sehingga apabila tahun depan sehingga tahun di sini dari rumus ini maka akan bisa diperkirakan kurs tahun depan itu 1 dolar adalah sebesar 9.313,6 dan nilai rupiah ini turun sebesar 0,029. Nah, sebentar lagi. Nah, sekarang untuk pendanaan dari luar negeri. Nah, pendanaan dari luar negeri dalam bentuk kredit dari luar negeri itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa suku bunganya itu akan lebih murah dibandingkan dengan suku bunga dalam negeri. Nah, tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah depresiasi mata uang rupiah. Misalnya kita akan meminjam dalam bentuk dolar dan membayar bunga 6,5% per tahun, serta diharapkan rupiah akan depresiasi sebesar 3,5% per tahun. Nah, maka tingkat bunga yang harus ditanggung itu adalah sebesar 10% dari penjumlahannya itu. Dan untuk lebih tepatnya, itu bisa dicari dengan seperti ini. 1 plus tingkat bunga di Indonesia, depresiasinya, jadi tingkat ini adalah tingkat depresiasi di Indonesia dikalikan dengan bunga yang harus dibayar, lalu minus 1. Nah, ini adalah tingkat bunga yang harus kita tanggung. Nah, selain pendanaan dari luar negeri, ada juga investasi dari luar negeri. Nah, di sini yang menjadi masalah dari investasi di luar negeri itu adalah adanya risiko atau beta. Nah, untuk perusahaan luar, misalnya Amerika yang dia mau berinvestasi di Indonesia, kesulitan yang timbul itu mungkin saja industri tersebut mempunyai beta yang tinggi di Indonesia, walaupun di Amerika sendiri itu dia tingkat risiko atau tingkat betanya itu sangat kecil. Nah, itulah yang menjadi masalah. Dan secara teoritis itu
apabila dunia itu dipandang sebagai tanpa batas atau borderless world, maka itu tidak akan ada hambatan untuk melakukan investasi, perdagangan, dan arus modal antar negara. Dengan begitu, beta suatu investasi baik di Indonesia, Inggris, atau manapun itu akan dianggap sama. Nah, tapi dalam praktiknya itu selalu terdapat hambatan, baik dalam hal arus modal maupun arus perdagangan. Serta hambatan yang terjadi bisa berupa pajak atau larangan secara eksplisit, sehingga pasar modal itu akan bersifat tersegmentasikan atau tidak terdapat kebebasan bagi semua individu untuk bisa membeli sekuritas di luar negeri. Nah, tapi walaupun dia tidak diizinkan untuk membeli saham di bursa negara lain, tapi dia bisa melakukan investasi di luar negeri. Dan hal ini merupakan peluang untuk melakukan diversifikasi internasional yang bisa lebih menguntungkan perusahaan. Nah, di sini ada 3 alternatif pendanaan untuk mendanai investasi di luar negeri. Yang pertama, perusahaan bisa menghimpun dana di negara asal dan menyalurkannya ke negara tempat melakukan investasi. Lalu yang kedua, yaitu menghimpun dana di negara pengundang untuk diinvestasikan di negara pengundang. Jadi misalnya perusahaan Amerika dia ingin berinvestasi di Indonesia, dia akan menghimpun dananya itu juga di Indonesia, misal menerbitkan obligasi atau apa di Indonesia, lalu menggunakannya untuk pembiayaan investasi dia yang ada di Indonesia. Lalu yang alternatif yang ketiga yaitu bisa juga mencari dana di negara ketiga di mana suku bunga pinjaman paling rendah. Jadi dengan mencari dana dari negara lain yang suku bunganya itu paling rendah. Ya, materi kita hari ini selesai. Oh ya, sebelum saya tutup saya absen lagi ya. Kayaknya tadi ada yang belum ke absen. Nurlela, Mbak Ella, Mbak Cucu, Rizka, Emendi, Adik Widi, Surya, Andriati, Iis. Oke, semua udah. Oh iya, ini sudah ada kelas lagi ya. Oh, oke. Oh ya, saya mau tanya dulu sebentar. PowerPoint-nya yang buat minggu depan semua kelompok udah siap kan ya? Nanti teman-temannya diminta datang ya, jadi kelas kita minggu depan biar tambah rame. Oke. Semangat buat yang presentasi. Kalau ada waktu guys, atau mungkin minggu depan ya kalau masih ada waktu sih.
Oke, karena ini kelasnya juga udah mau selesai dan sudah ada kelas lain yang menunggu, saya tutup kelasnya ya. Terima kasih atas